Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Rabbi, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Dalam dakwah singkat ini, saya ingin menyampaikan sedikit penjelasan terkait dengan toleransi antar umat beragama. Manusia hidup di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya interaksi atau hubungan timbal balik. Karena manusia itu merupakan makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri apalagi dalam memenuhi segala kebutuhannya, khususnya di lingkungan masyarakat. Nah, antara sesama manusia itu saling ketergantungan dalam segala bidang kehidupan. Namun, dalam kehidupan itu pastilah ada yang namanya sebuah perbedaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan beraneka ragam ras. Nah, untuk menciptakan kehidupan yang damai dan bebas dari yang namanya konflik perbedaan, maka sangat diperlukan yang namanya sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sikap saling menghargai ini sering kita artikan dengan toleransi, atau dalam istilah Arab sering disebut dengan tasamuh. Nah, toleransi itu merupakan unsur penting terciptanya ikatan hubungan dalam kehidupan. Termasuk yang terpenting adalah toleransi beragama. Seperti yang kita ketahui bahwa agama merupakan pegangan hidup seseorang dan kebebasan dalam beragama itu merupakan hak setiap manusia. Hak itu berupa hak untuk menyembah Tuhan dan tidak ada seorang pun yang boleh melarangnya. Toleransi beragama ini dapat kita temui dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayyi, faman ya'fur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha, wallahu sami'un 'alim. La ikraha fiddin. Meski memiliki kekuasaan yang sangat luas, Allah tidak memaksa seseorang untuk mengikuti ajarannya. Tidak ada paksaan terhadap seseorang dalam menganut agama Islam. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Mengapa harus ada paksaan padahal sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang salah. Faman ya'fur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha. Barang siapa yang ingkar kepada tagut Tuhan selain Allah dan hanya beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada ajaran agama yang benar sehingga tidak akan terjerumus dalam kesesatan. Sama halnya dengan orang yang berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus sehingga dia tidak akan terjatuh. Agama yang benar ibarat tali yang kuat dan terjulur menuju jalan Allah. Dan di situ terdapat sebab-sebab yang menyelamatkan manusia dari murkanya Allah. Wallahu sami'un 'alim. Allah maha mendengar segala apa yang diucapkan oleh hambanya dan maha mengetahui segala niat dan perbuatan manusia, sehingga semua itu akan mendapat balasannya kelak di akhirat. Kebebasan untuk memilih agama dalam ayat ini jelas mengandung maksud bahwa dalam memeluk ajaran agama Islam tidak menghendaki adanya sebuah paksaan, melainkan melalui kesadaran dan keinginan pribadi.
Bagi mereka yang berkenan, dipersilahkan, dan bagi mereka yang tidak berkenan, itu hak mereka sendiri untuk menolaknya. Agama Islam dikenal sebagai agama yang paling toleran, baik dengan sesama umat Islam maupun dengan penganut agama lain. Toleransi dalam Islam merupakan sikap yang menunjukkan rasa saling menyodorkan pengertian, pemahaman, dan dengan didasari kerendahan hati terhadap sesama manusia. Selain ayat yang menjelaskan toleransi tersebut, Nabi Muhammad SAW juga menyiratkannya dalam hadis yang disampaikan oleh para sahabat, yaitu An Ibnu Abbas. Qala qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabba ilallahi qala hanifiyatu samhah. Dari Ibnu Abbas ia berkata, yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yaitu yang lurus lagi yang toleran. Memiliki sikap toleransi merupakan suatu keharusan dalam ajaran agama Islam. Islam sendiri memiliki arti sebagai agama yang damai, dan Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Dalam Islam menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk menghargai dan saling menghormati tanpa paksaan dan dari siapapun. Dengan sikap toleransi ini akan menumbuhkan berbagai nilai positif seperti menjalin ukhuwah, persatuan kesatuan, menciptakan rasa aman, tentram, damai, dan dalam kehidupan masyarakat. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.